Oke, udah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan Ibu siapa? Boleh dikenalkan namanya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dengan saya Ibu Lela dari Sumedang, Pak Ustadz. Dulu kan Ibu Sumedang, udah Masya pernah. Allah. Dulu Ya, kan Ibu. sudah pernah testimoni, kan, Pak Ustadz. Kenapa? Dulu sudah pernah testimoni Ibu di tahun 2020. Tapi saya lupa, Bu. Mungkin Ibunya nomornya beda ya, atau gimana? Iya, testimoni Ibu yang tahun 2020 itu di bulan Januari tahun 2020. Kisah tentang apa, Bu? Ini keajaiban sholawat yang Ibu yang Ibu punya sangkutan utang yang suami takut marah itu. Oh, itu ya. Itu dulu testimoninya dipakai suara atau cuma tulisan aja? Audio suara ya? Suara ya, saya kirim suara ke Pak Ustadz. Oh gitu, ya. Tapi saya karena saking banyaknya saya sudah hampir lupa loh itu, Bu. Iya. Ya. Nah, setelah Ibu Lela yang dari Sumedang ada kok di YouTube, Pak Ustadz. Ya, oke. Ibu pertama sekali lihat video saya tahun berapa, Bu? Lihat di tahun 2019 di bulan September, Pak Ustadz. Akhir 2019 bulan September. Terus saya testimoni di tahun 2020-nya awal Januari. Karena saya sudah dapat keajaiban di waktu 4 bulan saat itu. Waktu itu keajaibannya Ibu dapat bantuan seperti apa? Saya lupa, coba diingatkan lagi. Testimoni yang pertama itu saya dapat keajaiban. Begini Pak Ustadz, saya kan ada usaha sama suami, tapi usaha saya, kita ambil singkatnya, jatuh ya Pak Ustadz. Nah, jadi saya coba seringkali bantu suami dengan kadang saya singkat ceritanya saya ada sangkutan pemilik utang sampai 200 juta Pak Ustadz. Suami tidak tahu. Ya. Nah, itu ada ceritanya sebetulnya sudah lengkap di YouTube-nya Pak Ustadz. Oke. Terus? Itu bisa ngelunasinya semua tuh gimana? Dengan cara seperti apa waktu itu? Saat itu waktu saya testimoni saya hanya ketakutan, takut suami marah karena saya bohong Pak Ustadz. Jadi saya menyimpan kebohongan itu sampai kurang lebih 3 tahun Pak Ustadz. Saya takut sekali karena hidup saya itu tiap hari itu serasa di neraka, panas, setiap malam saya nggak nyenyak tidur, urus anak-anak pun saya nggak tenang Pak Ustadz. Jujur saya tersiksa banget. Nah, sesampainya saya memutuskan untuk pulang kampung, saya ke rumah orang tua saya. Itu suatu malam saya lihat-lihat handphone, tiba-tiba muncullah channelnya Pak Ustadz. Katanya nggak bersholawat gitu. Saya ini apa benar nggak ya gitu. Saya coba gitu kan. Nah, di situ saat itu juga saya mulai mendawamkannya Pak Ustadz. Itu saya mulai memperbaiki diri dari sholatnya, diperbaiki di awal waktu. Sholawatnya juga insya Allah di saat itu belajar tapi langsung pengen banyak gitu Pak Ustadz, ya 10.000, 15.000, 25.000 gitu. Masih takut itu sama suami tuh, masih takut kalau lihat suami itu rasa dosa, rasa takut. Namanya utangnya kan bukan sedikit Pak Ustadz, besar karena memang saya dulu ada usaha. Yang sering kenapa menjadi besar itu karena saya ada pinjaman riba. Jadi untuk bayar riba gali lubang tutup lubang, saking takut sama suami akhirnya besar gitu Pak Ustadz. Nah, suatu hari si debt collector ini marah Pak Ustadz. Saat itu ya, ini saya jadi cerita lagi ke YouTube saya yang sudah berlalu ini. Awalnya seperti itu. Jadi marah besar, debt collector udah ngancam saya mau penjara lah, mau ngambil rumah saya lah, mau nyita inilah itu. Saya takut. Akhirnya saya berdoa terus sampai nangis itu semalaman saya nangis karena besok debt collector mau sama penagih utang itu mau ngancam, mau ngasih tahu ke suami lah, mau apa gitu. Nah, akhirnya saya semalaman suntuk sampai subuh, sampai
pagi. Saya nangis sama Allah, bersolawat sesuai anjuran Pak Ustadz itu. Terus saya bersolat udah. Akhirnya pas jam 5 lewat, ya jam 5 setelah saya sholat itu jam 5 lewat, saya ke belakang, buka pintu belakang itu saya melihat ke atas pohon, langsung terlihat di mata saya itu lapan Allah berbentuknya itu langsung Pak Ustadz. Tulisan Allah jelas sekali itu. Warnanya orange. Langsung itu percaya nggak percaya itu saya lihat sendiri Pak Ustadz. Saya langsung nangis, luar biasa nangis. Dan malamnya suami telepon katanya dia pulang. Terus dia cuma bilang sayang sama anak enggak, bla 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 segala macam. Kamu punya utang ya katanya gitu. Ya Allah Pak Ustadz, udah itu singkat cerita nggak marah. Bisa dilihat di YouTube saya deh. Itu saya sampai nangis-nangis loh di YouTube itu cerita. Oke. Oh, saya udah mulai ingat ya tuh. Saya udah mulai ingat. Jadi saat itu utang belum terlunasi Pak Ustadz, cuma suami benar-benar tidak marah dan sangat bertanggung jawab atas beban saya itu Pak Ustadz. Itu udah cukup bersyukur buat saya. Dengan bersolawat. Berarti sekarang udah lunas ya? Yang dulu itu, yang masalah yang dulu udah selesai kan? Sudah selesai Pak Ustadz. Sudah selesai, cuma saat ini saya sudah tidak punya apa-apa Pak Ustadz, sudah tidak punya usaha. Hidup saya juga mulai dari nol lagi, karena kan semua yang kita punya, kalau kita punya utang segitu banyaknya harus mulai kita lepas lah sedikit-sedikit. Oke. Nah sekarang keajaiban yang terbaru yang baru-baru ini Ibu rasakan yang rasanya dahsyat tuh boleh diceritain nggak seperti apa yang baru-baru ini terjadi? Jadi, kita cerita dari setelah saya testimoni di bulan Januari tahun 2020 sampai 2020 akhir itu kan hampir full itu 1 tahun corona yang kita. Gimana? Nggak jelas? Ya. Dari Januari setelah saya testimoni sama Pak Ustadz itu, saya saat itu kan menjalani hidup berarti saya dari nol lagi dong, karena saya memiliki tanggungan yang sangat besar. Usaha saya juga hancur, suami juga benar-benar usahanya lagi down juga, ditambah corona juga, ya 1 tahun itu full kita pandemi. Terus? Ya, berarti saya kan tidak ada pemasukan Pak Ustadz. Ya. Masukan, kerjaan juga sepi. Akhirnya, ya udah, kadang-kadang uang 100 sekarang pun saya nggak punya Pak Ustadz. Yang tadinya di ATM ada uang 100 juta lebih, 20 juta, 10 juta, ada gitu. Sampai saya mengalami di tahun 2020 kemarin 1 tahun, 100 saya nggak punya Pak Ustadz. Oke, terus gimana? Setelah mengenal sholawat ini, nggak tahu kenapa tidak pegang uang, saya tenang Pak Ustadz. Karena rezeki itu ada terus. Nah awal mula itu di bulan puasa ya Pak Ustadz, satu keajaiban. Jadi saking banyaknya itu saya pikir itu keajaiban dari Allah karena memang saya nggak pegang uang dan saya tidak bekerja Pak Ustadz. Jadi gimana keajaibannya? Pada saat itu bulan puasa, saya nggak punya uang, nggak pegang uang, sedangkan anak di rumah ada 2 gitu, 1 adik. Kita berpuasa berarti 6 orang. 6 orang, uang nggak ada, makanan nggak ada, bingung mau buka puasa gimana ya Pak Ustadz gitu kan. Saya punya kolam kecil, kolam ikan. Kenapa? Ya kan? Pulang kerja? Saya punya kolam ikan. Iya. Oke. Kolam ikan kecil. Ya tahu. Ada ikannya di dalam 6 ekor. Terus? 6 ekor itu kan, ya 6 ekor itu kan, apa ya? Kalau diambil semua berarti kan udah lah, si kolam itu kosong dong Pak Ustadz. Iya. Nah, sebelum saya punya 6 ekor ikan itu, saya itu punya uang 10.000 sama anak-anak, saking ingin ngebahagiain anak-anak. Di bulan puasa itu saya jalan-jalan nyari yang jual ikan. Pak, Bu, saya mau dong beli ikan, walaupun 10.000 saya dikasih 3 juga nggak apa-apa, ikan kecil gitu maksudnya. Buat isi kolam itu, biar dia tumbuh besar, nanti saya kasih makan kan, jadi banyak itu Pak Ustadz. Maaf, ikannya nggak dijual. Saya beli lagi yang kecil, biarpun saya dikasih 2 nggak apa-apa, dengan uang 10.000 itu saya nggak dikasih Pak Ustadz. Saya terus sholawatan gimana caranya saya bisa
ada hiburan bagi saya nggak kerja, saya corona, tapi saya ada hiburan punya ikan gitu Pak Ustadz. Nah akhirnya udahlah biarin, mungkin belum diizinkan saya punya ikan. Nah akhirnya saya suatu hari punya uang 25.000, beli ikan dapat 6. Nah ditanamlah. Tapi pada saat mau buka puasa saya nggak punya lauk, ikan itu saya ambil semua dari kolam. Dengan sangat berat hati saya ambil, saya goreng buat anak-anak. Udah dong, kolamnya kosong nggak ada ikan. Pas saya mau kuras di dalam kolam ada ikan lebih dari 300 ekor. Berapa? 700? 300 ekor ikan lebih di dalam kolam. Padahal awalnya cuma 6. Cuma 6. Saya terus bersolawat karena saya awalnya saya pengen sekali punya ikan kecil-kecil buat hiburan saya karena saya nggak kerja di rumah terus ngerasa, duh gimana ya gitu, kok jadi nggak ada kegiatan gini, gimana gitu. Sedih banget gitu, beli ikan 10.000 minta 2 bijinya nggak dikasih gitu Pak Ustadz. Karena merasa itu, jadi saya merasa itu keajaiban buat saya gitu Pak Ustadz. Pas saya angkat, kolam yang 6 itu cuma 6 ekor, yang 6-6-nya itu saya angkat semua, kok besok paginya, Masya Allah, kok itu ikan banyak amat di kolam. Kecil-kecil penuh Pak Ustadz. Oh, masih kecil-kecil? Kecil, ya kecilnya nggak kecil banget, ya kecil Pak Ustadz. Terus itu masih dipelihara atau dijual atau gimana? Masih tetap dipelihara? Sampai detik ini masih dipelihara Pak Ustadz, di kolam saya ada. Itu satu keajaiban. Terus apa lagi? Ada lagi gini Pak Ustadz. Suatu hari saya kan ada mesin yang tidak terpakai di workshop saya. Tadinya saya buat usaha karena mesin. Hah? Mesin. Ya. Mesin apa? Ya. Mesin apa? Mesin buat cacah Pak Ustadz, buat giling plastik, limbah. Iya. Ya, karena corona saya jadi nggak berjalan dong usaha. Akhirnya karena saya nggak punya uang, nggak ada pemasukan, biar saya nggak pinjam uang, biar saya nggak riba lagi, saya terus bersolawat. Itu gimana saya bilang ini caranya gitu. Saya solawatan itu ingat semalaman saya 25.000 solawatan terus, saya solawatan. Saya nggak ada niat ingin besok harus laku nih, mesin nggak ada. Saya cuma, ya Allah gitu, tolong kasih jalan gitu. Saya pengen usaha lagi gitu, modal dari mana ini gitu Pak Ustadz. Nggak ada kepikiran, ya Allah semoga mesin saya cepat terjual, nggak ada begitu Pak Ustadz. Cuma memang itu mesin digadang-gadang memang nggak apa-apa lah dijual gitu. Tapi untuk menjualnya itu kemana gitu, hari ini siapa mau beli mesin gitu kan. Terus tiba-tiba saya lagi nyapu di halaman sama ibu, suami ngabarin pagi-pagi. Alhamdulillah katanya, ini tiba-tiba dari Surabaya ada masuk via WA katanya. Ada mau salah satu mesin katanya. Apa enggak, itu pagi-paginya Pak Ustadz, pagi-paginya banget setelah saya mendoakan sholawat 25.000 malamnya. Halo, tadi suaminya bilang apa? Suaminya bilang ada yang mau beli mesin? Iya, pagi-pagi itu ngabarin saya setelah saya sholawatan malamnya Pak Ustadz. Tiba-tiba ngabarin, kok tiba-tiba ada orang Surabaya sejauh itu, sedangkan saya iklankan mesin itu udah lama sekali Pak Ustadz, nggak laku-laku. Saya sholawatan, saya juga sholawatan, nggak nyolawatin mesin, saya cuma bilang, ya Allah tolong kasih jalan dong, saya pengen usaha gitu, atau saya pengen nyicil lagi utang-utang saya yang kecil-kecil, yang dulu yang masih belum habis, itu ada masih sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau ada apalah gitu, rezeki apa gitu yang buat saya bisa kebuka, ada pegang uang gitu Pak Ustadz, dengan cara saya tidak pinjam uang lagi gitu Pak Ustadz. Saya terus begitu. Tiba-tiba orang Surabaya yang saya tidak kenal senang dengan mesin yang kita punya. Nah akhirnya dia tidak transfer, tidak apa. Besoknya orang Surabaya itu sampai di Sumedang. Besok paginya. Tidak kenal sama sekali sama orang itu Pak Ustadz. Terus dia langsung bayar cash? Langsung bayar cash. Uangnya sebesar, sebetulnya saya tawarkan 15 juta, tapi saya kasih 12,5 atau 14 gitu Pak Ustadz ke dianya. Itu cash, dan sampai detik ini mesinnya tidak diangkat Pak Ustadz. Aneh kan? Mesinnya nggak diangkat? Iya,
Katanya dia senang dengan mesin saya, mau butuh buat dia buka usaha dia, ceritanya di telepon begitu. Saya tertarik dengan mesin ibu sama bapak. Tetapi pada saat udah dari Surabaya jauh-jauh, sampai rumah, transaksi, ngobrol-ngobrol bahwa di tes mesinnya juga masih bagus, tapi cuma bayar, terus sampai detik ini mesinnya ada di rumah. Pak Ustadz bilang, Ibu nggak pernah tanya, ini kapan diambil mesinnya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Titip aja dulu ibu gitu. Titip aja dulu katanya. Titip itu dua keajaiban menurut saya, karena jujur itu hanya dengan modal sholawat Pak Ustadz, saya tidak capek untuk jual nawar-nawan apa enggak. Itu dua. Ketiga, cerita lagi nih, uang yang mesin itu udah habis nih Pak Ustadz, saya bayarin utang dikit-dikit, terus buat bayar anak-anak uang sekolah juga Pak Ustadz gitu kan. Okay. Ceritanya uang ini udah habis ya. Besoknya lagi, gak tahu besoknya lagi atau berapa minggu kemudian, cerita lagi, saya nggak punya uang lagi, nggak pegang seperak pun. Nggak ada punya lagi, 0 rupiah. Pak Ustadz, saya cuma setelah sholat duha, saya bersolat. Pokoknya setiap sholat saya bersolat. Kalau dulu yang waktu saya testimoni pertama ke Pak Ustadz, saya sehari 15.000, 10.000 gitu, paling kecil 5.000. Kalau sekarang selama 1 tahun 2020 paling saya tuh istiqomah gitu Pak Ustadz. Setiap hari tuh nggak tahu kenapa, dari melek mata sampai tidur itu ya mulutnya pengen terus bersolawat gitu Pak Ustadz. Jadi rezeki itu tiap hari ada, terus padahal saya nggak kerja Pak Ustadz. Saya tuh pegel, saya nggak kerja, cuma ya ini tuh mulai terbuka sedikit-sedikit. Ada cerita lagi, nggak pegang lagi nol nih. Aduh gimana ya, anak-anak belum sarapan, belum makan siang, gimana ini bisa mikirin buat makan siang, buat sarapan tuh belum, bingung gimana ya. Saya keluar dong, di depan rumah itu ada pohon mangga, saya lewatin itu pohon mangga, sudah gitu ular Pak Ustadz, ular hijau di pohon mangga itu. Ada ular? Iya, ular hijau di pohon mangga kelewatin sama saya gitu kan. Ularnya di pohon tapi mau ke saya, tapi enggak, cuma lewat doang gitu, di pohon sayanya lewat. Terus kata ibu, aduh awas itu ular katanya, nanti takutnya ke rumah, coba deh anak-anak suruh ngambil garam yang kasar ke itu, katanya ke Uwa, kata ke kakaknya ibu, manggilnya kan Uwa kalau anak-anak, kalau di Sunda ya Pak Ustadz. Akhirnya anak-anak itu disuruh ngambil garam Pak Ustadz ke rumah tantenya kalau ini ya. Oke, terus? Iya, ke Uwanya. Akhirnya anak-anak pergi dengan senang hati, dalam hati saya, Allah mana belum makan, udah disuruh pergi gitu kan. Agak jauh sih Pak Ustadz, pakai motor gitu mereka berangkat. Pulang mereka tertawa dan gembira. Mama, aku dikasih uang katanya. Sama uang, selain dapat garam, dapat uang juga. Alhamdulillah, saya bilang, kalian bisa makan gitu kan. Jadi, dikasih berapa? Cuma 25.000 Pak Ustadz. Tapi kan saya nggak kerja, saya nggak pinjam uang. Ya, cukup lah kalau untuk makan ya. Ya, jadi 25.000 itu ya udahlah cukup-cukupin gitu saat itu. Dulu uang segitu tuh kayaknya kecil banget. Ya. Tapi pada saat ini dalam titik terendah, dengan sholawat, dengan saya nggak kerja, berasa besar Pak Ustadz. Karena lewat ular itu, kalau nggak ada ular mungkin anak-anak nggak pergi ke uangnya gitu Pak Ustadz. Itu ketiga. Keempatnya, sangat banyak sekali. Keempatnya, saya kan waktu itu mau jual rumah yang di Jakarta. Saya pernah cerita ke Pak Ustadz di testimoni saya yang pertama. Lupa saya. Terus kemana? Iya, pokoknya mau jual rumah itu tuh rumah nggak laku-laku karena corona gitu kan. Orang mau beli juga, aduh gimana gitu ya. Saya sholawatin lagi Pak Ustadz. Semalaman itu suntuk saya sholawatan tuh. Ya Allah, tolong dong gitu kan. Saya pengen usaha lagi, pengen ini lagi. Ya walaupun beban saya udah sedikit plong, tapi suami juga sama masih ada beban karena dulu dia usaha Pak Ustadz. Otomatis kita masih sama-sama punya sangkutan kayak ke bank Pak Ustadz, segala macam lah. Saya sholawatin, yang tadinya itu rumah udah dilihat sama seorang polisi, itu udah nggak tertarik Pak Ustadz. Baru menikah, mereka itu polisi baru menikah, udah lihat tuh ke rumah nggak tertarik.
Katanya belum, katanya ya belum, katanya nanti aja, selalu begitu. Ditelepon lagi sekali lagi, Pak gimana jadi nggak sama rumahnya? Soalnya ini rumah udah mau ditinggal juga, kata gitu. Saya kan udah mau pindah ke Sumedang. Enggak, katanya. Enggak lagi. Udahlah saya sholawatan aja. Pak Ustadz hujan juga ya? Enggak. Ya, udahlah saya sholawatan gitu kan. Itu jam 10 pagi, setelah saya selesai sholawatan, suami saya telepon. Besok kita berangkat ke Jakarta. Karena si bapak yang polisi ini yang sudah pernah lihat rumah kita 2 tahun, setahun lalu itu, mau rumah kita. Subhanallah Pak Ustadz, saya langsung sujud syukur, saya berangkat ke Jakarta untuk tanda tangan. Itu rumah saya ada yang mau gitu Pak Ustadz, itu keajaiban lagi. Sebentar, tadi Ibu bilang sempat nggak punya uang untuk makan anak-anak. Lah, bapaknya kemana waktu itu? Nggak tahu soal itu. Bukan nggak tahu. Jadi saat corona ini saya bilang di tahun 2020 ini corona, suami saya tuh benar-benar nggak ada pemasukan Pak Ustadz. Oh sama, berarti karena suami Ibu sama bapak. Oh gitu ya wes. Ya sama ya, jadi bapak juga usahanya benar-benar nol gitu, nggak ada. Jadi mesin nggak ada yang jalan, semuanya nggak ada pemasukan. Bapak juga buntu banget. Ya Allah kemana gitu, bingung. Oh iya, oke. Terus yang kita punya, kita ada motor Pak Ustadz 2. Ini keajaiban lagi. Iya. Terus ya kan setahun itu panjang ya Pak Ustadz, kita makan setiap hari, pengeluaran bulanan juga setiap bulan gitu ada kan. Perihal motor juga saya ada motor 2. Itu aset yang bergerak tinggal dua-duanya gitu Pak Ustadz. Kalau kendaraan yang lainnya udah saya lepas semua gitu, karena udah saya pengen, udah nggak mau punya utang gitu. Udah saya dari nol lagi, benar-benar dari nol. Saya sisain motor untuk adik 1, saya pegang 1 gitu buat anak-anak sekolah. Karena ya ini saya nggak usah kayak ini, akhirnya motor saya lepas juga dua-duanya untuk digadai ya Pak Ustadz ya, digadai biar, maksudnya digadai bukan dijual gitu. Dua-duanya saya gadai. Akhirnya itu dalam waktu lama juga saya berarti nggak ada motor. Saya terus selawatan. Ada orang baik hati loh Pak Ustadz, pinjamkan motor itu secara gratis, cuma-cuma untuk kita bisa, ya suami bisa mulai perlahan kerja lagi gitu, bisa berangkat dari rumah cari nafkah walaupun serabutan gitu Pak Ustadz, dengan motor pinjaman selama kurang lebihnya kemarin. Tadi Ibu bilang Ibu punya 2 motor kan? Terus iya. Kenapa 2 pinjam? Untuk apa pinjam motor lagi kan? Kan masih ada motor. Bukan, dua-duanya saya gadein Pak Ustadz. Oh, dua-duanya digadaikan, jadi nggak punya nggak punya lagi di rumah. Oh iya, wes. Mau berangkat ke sekolah anak-anak naik angkot, kadang jalan kaki Pak Ustadz. Jadi saya jalanin dulu, jadi nggak langsung dapat pinjaman dari orang tua, enggak. Terus pada saat suami ada kerjaan serabutan, ada orang yang baik kasih pinjaman Pak Ustadz motor gitu. Nah setelah dapat kasih pinjaman, karena saya mungkin ya udahlah dipinjamin, udah alhamdulillah syukur. Dalam jangka berapa bulan motor ke ini lagi gitu, ke angkat lagi ke rumah, alhamdulillah Pak Ustadz dengan sholawat saya nggak kerja loh. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang saya nggak kerja. Alhamdulillah suami udah mulai rezeki lancar terus, bisa makan, bisa. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kalau suami sudah mulai Pak Ustadz, sudah mulai ada kebuka sedikit gitu. Jadi saya syukurilah Pak Ustadz gitu. Nah yang terbaru yang kemarin, apa itu? Yang kemarin 3 hari lalu saya transfer uang. Posisi saya sedang di Sukabumi Pak Ustadz. Lagi ada urusan ke Sukabumi. Saya transfer uang ke adik saya 150.000 untuk bekal beliau sama ibu gitu kan. Yeah. Saya bilang, Dek, teteh udah transfer uang ya gitu kan. Berapa teteh? Katanya 150.000 gitu. Oh iya, diambil ya sekarang, kata saya gitu Pak Ustadz. Cuma ya gitu, semalamannya saya selalu bersolawat terus gitu Pak Ustadz. Dimanapun saya selalu bersolawat. Terus ada telepon pagi-pagi kan dia berangkat ambil uang. Memang sih nggak besar ya Pak Ustadz, uang 150.000 tuh nggak besar, tapi bagi saya tuh sayangnya ini cuma menyisihkan uang dari hasil suami kerja serabutan tuh kayaknya besar gitu Pak Ustadz saat ini kan. Terus ada bilang gini,
Teteh, ambilnya 300 ya katanya gitu. Hah? 300? 150 gitu kan. Kok ini saldonya ada 300 ya begitu. Oh, saya bingung kan Pak Ustadz. Itu uang dari mana kok bisa jadi nafkah gitu kan. Sementara di ATM tuh selalu nol, nggak pernah ada saldo saat itu. Maksudnya gimana sih? Mbak ngirim uang ke adiknya. Iya. Ngirim 150.000. Iya. Terus begitu dicek sama beliau, dia lihat saldo 300 gitu ya. Ya, betul, jadi 300. Jadi adek bertanya, Teteh, uangnya ambil 300 ya gitu. Kata saya, 150 gitu kan. Oh ini saldonya ada 300, kata adek begitu. Lah, sementara saya kirimnya cuma 150.000 Pak Ustadz, dan di ATM saya itu kan saya titip di adek tuh, saya tahu di ATM saya tuh nol gitu, paling ada 50.000 juga itu kan nggak bisa diambil. Gitu. Oh gitu, Masya Allah. Ya Masya Allah banget Pak Ustadz gitu. Biasa, terus ya. kemarin banget yang saya langsung ini kabarin Pak Ustadz itu karena saking gemeternya itu, ada yang nikahan tetangga, ibu bilang, aduh ibu pengen bikinin nasi tumpang deh. Saya iya aja, tapi hati saya tuh kayak nangis gitu Pak Ustadz. Apa ya? Nangis kenapa? Karena gini, aduh ibuku pengen bikinin nasi tumpang, tapi saya dalam keadaan uang yang saya pegang saat ini pas-pasan untuk saya bisa makan besok. Saya ngebayangnya bukan saya nggak boleh, cuma iya aja, oh iya mah gitu ya, nggak apa-apa gitu kita bikinin nasi tumpang. Tapi hati kecil saya, aduh cukup nggak ya uang yang saya punya gitu Pak Ustadz buat saya makan lagi besok. Tapi kan Ustadz selalu mengajarkan kita harus ikhlas gitu. Jadi jangan takut lah ya, kata rezeki nggak ketukar gitu kan. Akhirnya saya berangkatlah ke ATM Pak Ustadz, saya mau ambil uang itu buat kebutuhan ibu, ingin buatin tumpeng buat yang nikahan ini gitu kan. Ya Allah, saya bilang semua hanya karena engkau gitu. Saya niat, ibuku berniat baik, pengen memberi gitu, masa sih saya nggak kasih gitu Pak Ustadz. Urusan besok gimana lagi, entar lah gitu kan. Saya percaya bahwa rezeki akan terus mengalir darimu gitu. Saya di motor begitu aja Pak Ustadz. Aduh cukup gak ya gitu kan. Saya tahu di saldo ATM saya itu tinggal 300.000. Kalau saya ambil buat tumpeng, takutnya saya besok begini pikiran saya begitu Pak Ustadz. Padahal rezekinya udah ada lah, saya percaya gitu sama Allah. di saldo ATM tuh uang nggak pernah banyak sekarang, paling 200 ya. Terus saya sampainya di ATM, saya dengan PD-nya aja ngambil langsung 300 dong, karena saldo saya 300 yang saya tahu gitu. Pas ambil 300, saya melotot kan, di saldo masih ada gitu kan, 250.000. Allahu Akbar, saya bilang ini uang dari mana lagi? Yang 300, saldonya masih ada kelebihan gitu. Ya masih ada 250.000. Demi Allah Pak Ustadz, saya mikirin itu uang dari mana. Saya saya berpikiran saya ambil 300 ya harus ada saldonya ya 300 gitu kan. Malah ini lebih lagi gitu. Berarti saya bulan kemarin Januari saya dikasih sama Allah 150.000. Bulan ini dikasih 200.000, naik 50.000 Pak Ustadz. Tapi subhanallah, bangga banget karena dulu saya bisanya cuma pakai uang suami. Kalau kurang ya begitulah. Iya. Walaupun nggak gini loh, walaupun itu misalnya nggak seberapa ya, misalnya cuma 100.000 atau 50, tapi kalau ya itu langsung dari Allah itu surprise-nya luar biasa loh. Luar biasa. Beda dengan kalau kitanya gaji hasil kerja kita kan biasa aja ya, tapi kalau gaji uang langsung dari Allah langsung itu beda gitu. Ya, jadi gini Pak Ustadz, saya mau cerita ke orang juga takut nggak percaya gitu, karena saya yang ngerasain, saya nggak pernah nabung. Saat ini udah hampir 1,5 tahun saya nggak pernah nabung Pak Ustadz. Saya cuma dapat uang dari transferan suami, umpama nih Oma dapat ini nih uang umpama 300 buat makan besok gitu, di ini ya diatur-atur ya gitu, 300 umpama 200. Tapi itu kenapa saldo saya bertambah? Saya tanya lagi ke suami, Pak ada transfer lagi nggak gitu kok, dalam hati, tapi saya belum cerita karena nanti mungkin kalau pulang saya cerita. Iya katanya transfer 300. Ping saya mikir uang 200 dari mana gitu kan. Itu Pak Ustadz.
Terus berarti udah berapa keajaiban tuh yang benar-benar aneh, luar biasa, itu banyak banget. Terus Jadi, ada lagi. Iya, ini ibu tinggal di rumah sendiri atau ngontrak atau gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, ini rumah sendiri di Sumedang. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Ada lagi cerita. Saya tuh setiap sholat saat ini suka nangisnya gini. Ya Allah, dulu saya kalau ke Jakarta nggak susah punya rumah sendiri gitu Pak Ustadz. Ya saya di Jakarta lumayan 16 tahun Pak Ustadz. Jadi merasa, aduh sekarang saya nggak punya rumah di sana gitu. Gimana nanti kalau ada urusan ke Jakarta, saya mungkin nggak bisa lama, udah nggak bisa kayak dulu lagi, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak punya rumah gitu kan. Tapi dapat kabar dari suami, karena suami sekarang kerja serabutan kayak ke Sukabumi, ke Bandung. Saya sempat ikut kemarin ke Sukabumi, tiba-tiba ketemu sama bos besarnya. Ibu katanya, ini rumah ini katanya, ibu yang rawat ya, ibu yang ngurusin katanya, biar bapak sama ibu betah di sini, kalau bisa anak-anak bawa. Subhanallah Pak Ustaz. Maksudnya ibu disuruh tinggal di situ? Ibu suruh tinggal di situ? Iya, setelah rumah saya yang di Jakarta laku, dan itu uangnya saya nggak ambil Pak Ustadz, makanya saya beresin semua utang-utang suami yang ke bank, segala macam Pak Ustadz. Jadi saya pulang kalau nggak salah uang 5 juta dari penjualan rumah di Jakarta itu. Jadi tapi ibu kan ini bukan di Jakarta kan yang sekarang ini? Ini sekarang di Sumedang Pak Ustadz. Alhamdulillah di Sumedang, di Jawa Barat. Terus yang tadi yang di rumah yang didapat di Jakarta itu yang disuruh tinggal di situ gimana itu? Bukan di Jakarta, di Sukabumi Pak Ustadz, karena sekarang bulan tahun 2021 suami udah mulai kebuka usahanya gitu. Jadi suami dapat usaha serabutan ke Sukabumi gitu, di Sukabumi. Bukan di Jakarta, di Sukabumi. Oh, tadi yang nyuruh nempatin itu dia nyuruhnya tinggal di Sukabumi gitu ya? Iya di Sukabumi. Jadi seolah-olah saya kehilangan rumah satu, seolah dapat gantinya ini rumah yang lebih besar di Sukabumi gitu. Saya bilang kok ada gitu seorang bisa nyuruh saya rawat rumah itu betul-betul besar Pak Ustadz. Itu rumah nggak ditempatkan, tapi fasilitas dengan fasilitasnya semua ada di dalam. Iya, semua komplit, ada semua. Itu nggak terurus memang, tapi rumahnya besar. Suruh saya yang ninggalin katanya. Saya tuh percaya banget sama ibu, kata sama bapak, kalau bisa anak semua boyong ke sini biar sekolah di sini. Subhanallah Pak Ustadz. Saya tuh aneh gitu, ada hari gini selama saya hidup puluhan tahun nggak ada orang kalau saya belum selawat, nggak ada yang nawarin rumah Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa ya. Nggak ada juga yang ngasih pinjam motor selama hampir setahun, nggak ada. Gratisan pinjamin motor, setelah motor saya kembaliin dengan ikhlas. Nggak ada juga yang begitu kalau sebelum selawatan Pak Ustadz. Tapi setelah selawatan semua hal-hal yang aneh terjadi gitu, yang di luar nalar terjadi gitu ya. Dulu waktu saya ada uang, ada usaha di ATM nggak pernah nambah selain dari kerjaan untungnya dari hasil usaha saya gitu. Sekarang saya nggak kerja kok di ATM ada nambah uang. Saya tanya ke kiri nggak transfer, ke kanan nggak transfer. Ya Allah, ini uang darimu. Saya bilang terima kasih. Saya bilang sambil sholat gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz masih ini ya, waktunya masih banyak. Saya ceritanya banyak banget yang menurut saya itu luar biasa. Iya, sebetulnya oke, bagaimana kalau nanti kita bikin sesi yang kedua nanti, ini kita sudahi dulu ya, lain kali ya, karena udah mendekat maghrib masalahnya. Ya. Nanti kalau misalnya sesi yang kedua kita atur waktu lagi Bu ya. Iya. Iya, oke. Jadi teman-teman cukup sekian dulu pertemuan saya dengan Ibu siapa tadi Bu namanya? Ibu Lela. Bu Lela, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di lain kesempatan di sesi yang kedua yang belum Ibu ceritain ya, siapin ya, ceritanya banyak-banyak ya. Terima kasih sekali Bu ya. Tadinya mau lanjut biar udah pukul banget gitu. Soalnya juga kan kalau teman-teman kalau misalnya videonya lama-lama banget juga dia nggak tahan tuh di depan juga gitu kan. Tapi kalau dibagi dua waktunya kan nanti dia akan lebih nyaman menontonnya. Oke, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan teman-teman nantikan episode yang kedua bersama Ibu Lela ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, sampai jumpa Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.